Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Dilansir dari RMINU Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berpendapat bahwa pengasuh pesantren tentu pastinya adalah seorang ulama, minimal sudah mampu membaca dan memahami kitab kuning, memiliki kepribadian jujur, sabar, berwibawa, disiplin, bertanggung jawab dan berwawasan luas. Potret penegakan kebenaran nasab suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia hari ini kembali mendapat sorotan tajam. Pasalnya, nasab suci Nabi yang dirampas kaum Ba'alawi dan dipersoalkan banyak kalangan umat Islam, justru Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dalam ungkapannya di sebuah kanal YouTube beranggapan bahwa Imam Ubaidillah Datuk Ba'alawi, batang induk penyambung kepada nasab suci Ahmad bin Isa, menurut beliau, sedang dituduh dan difitnah sebagai tokoh fiktif oleh umat Islam Indonesia. Sementara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beserta seluruh kaum santri dan umat Islam, telah melakukan berbagai kajian secara komprehensif dan penuh ketelitian, didasarkan atas berbagai fenomena, perilaku buruk segolongan manusia, pengaku bernasab suci sebagai cucu Nabi, dari kaum urban Yaman, terutama Ba'alawi dan turunannya. Dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beserta kaum santri, berdasarkan kitab-kitab nasab Muktabaroh, telah banyak didapatkan fakta-fakta baru, bahwa nasab mereka benar-benar tidak tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, sebagai salah satu Kiai NU pimpinan pesantren di Surabaya, sungguh sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan bagi seluruh umat Islam. Hal ini menjadi presiden buruk, lantaran pernyataan tak layak dilontarkan seorang ketua umum organisasi terbesar, justru hanya akan meruntuhkan kekuatan dan kebesaran organisasi NU, meluluh lantakan kepercayaan umat Islam terhadap kredibilitas NU. Sungguh disayangkan, betapa organisasi terbesar di Indonesia seperti NU, ternyata selama ini hanya dikelola orang-orang berkompetensi rendah, keluar dari pedoman prinsip-prinsip aturan dasar cita-cita NU, miskin literasi keilmuan. Jangankan memberi solusi warga Nahdien, keluar dari keterpurukan ekonomi dan politik, mengatasi polemik nasab dan perilaku buruk turunan Ba'alawi saja, yang jelas-jelas terbukti merusak tatanan organisasi NU, meresahkan para kiai NU dan umat Islam, mereka semua tidak mampu mengatasi masalah kecil ini. Hal ini tercermin dalam kondisi ketika ulama muda Nahdlatul Ulama, atas keprihatinannya berjuang mati-matian, mempertahankan eksistensi dan kiprah ulama-ulama NU, menjaga marwah NU, membersihkan sampah-sampah penghalang cita-cita NU, kini justru dipersekusi oleh tokoh-tokoh NU sendiri, termasuk Ketua Umum PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang melontarkan opini tak jelas arah tujuannya, saling berseberangan dengan ulama NU dan kaum Nahdien non-struktural. Kesedihan umat Islam bukan hanya persoalan benar atau tidaknya statement beliau, tetapi beratnya tuduhan beliau kepada mereka yang mencari kebenaran nasab cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Kiai Haji Miftahul Akhyar justru menganggap mereka sebagai orang-orang yang sedang memfitnah Imam Ubaidillah, datuk para Habib Ba'alawi. Padahal, pembahasan para kiai dan santri telah bolak-balik membahas hal tersebut hampir di setiap kesempatan,
tentang siapa Abdullah, siapa Ubaidillah serta Ubaid dalam temuan fakta-fakta yang tercatat dalam kitab-kitab nasab. Sudah sangat jelas tidak ada satupun ulama ahli nasab di masanya mencatat keberadaan datuk para Habib Ba'alawi dalam kitab-kitab nasab muktabaroh. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ulama muda Nahdlatul Ulama dari Banten, dengan gigihnya bersama kiai-kiai dan para santri, telah berusaha keras mempertahankan aksi kultural untuk bangsa, berjuang memperbaiki keadaan umat yang nyata-nyata telah banyak terperosok dalam jurang kesesatan, terperangkap doktrin-doktrin sesat oleh manusia yang mengaku paling suci di antara manusia lainnya. Seharusnya, para kiai NU struktural menyamakan persepsi dalam satu pandangan menyeluruh terhadap apa yang terjadi hari ini, terutama dalam menyikapi kekacauan berpikir kaum Nahdliyin yang otaknya telah didoktrin habis-habisan oleh kaum Ba'alawi, sehingga para leluhur Nusantara dianggap tidak pantas mendapatkan tempat terhormat. Peranan perjuangan para kiai dan leluhur beserta jasa besar mereka dalam merumuskan dan mewujudkan sebuah bangsa yang merdeka kini telah dianggap sebagai cerita fiksi akibat pola-pola doktrin sesat Ba'alawi dalam membumi hanguskan sejarah leluhur Nusantara sejak zaman penjajah Belanda. Nahdlatul Ulama, bila masih menginginkan organisasi ini tetap besar dan eksis, haruslah segera berbenah diri, menyatukan persepsi mengenai visi dan misi, menggelar bahsul masail terkait penguatan organisasi. Sehingga organisasi NU tak hanya terlihat seperti macan ompong tanpa berdaya, meraung-raung di balik kayu besar, namun takut keluar untuk memangsa apa yang seharusnya menjadi mangsanya. Seperti bagaimana pengecutnya sikap para elit tokoh NU dalam menghadapi perilaku buruk para Habib turunan Ba'alawi yang telah lama dipandang oleh umat Islam sebagai kelompok yang berpotensi besar membahayakan eksistensi keagamaan dan kebangsaan. Tetapi, hingga saat ini tak satupun para tokoh elit NU berani bersuara mengingatkan mereka. Dari persoalan kehidupan kaum urban Yaman di tengah-tengah umat Islam Indonesia menjadi kewajiban bagi para ulama Nahdliyin, terutama para elit NU yang masih bersikukuh menganggap penelitian nasab sebagai fitnah untuk mengkaji ulang terkait kitab-kitab nasab yang selama ini nasab suci itu dijadikan topeng sebagai alasan perbuatan mereka atas nama cucu Nabi, mengaku bernasab suci kepada Rasulullah. Seperti halnya Ba'alawi dan turunannya, mereka benar-benar jumawa menyandang nasab suci, namun akhlak mereka sama sekali tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Ajaran mereka tak membawa ajaran Rasulullah. Dari itu, kitab-kitab nasab mereka harus diteliti dan dikaji dengan seksama, agar kelompok pengaku-ngaku nasab suci tak lagi merasa harus dihormati, dan umat Islam pun dapat menempatkan penghormatan dan kemuliaan dzurriyyah Nabi di tempat yang sebenarnya. Wahai Kiai Haji Miftahul Akhyar, tolonglah dijawab dengan jujur. Apakah belum sampai kepada telinga Anda tentang fakta-fakta perilaku buruk Ba'alawi dan turunannya yang dinilai telah mengkhawatirkan? Wahai Kiai Miftahul Akhyar, tidakkah Anda melihat atau mendengar bagaimana kekejaman Ba'alawi dan turunannya memperlakukan kiai-kiai Nusantara di saat mereka tidak mengakui dan mematuhi mereka? Wahai Kiai Haji Miftahul Akhyar, tidakkah Anda mampu membaca pola-pola turunan Ba'alawi di Indonesia melakukan berbagai pembusukan terhadap para kiai NU? Wahai Kiai Miftahul Akhyar, tidakkah Anda merasa terhina ketika kiai-kiai Nusantara seperti Anda dan lainnya, nasab Anda dianggap rendah, tak bermartabat seperti nasab-nasab mereka? Wahai Kiai Miftahul Akhyar, pernahkah Anda mendengar bahwa menurut Ba'alawi dan turunannya, Indonesia ini milik mereka,
bukan milik Anda sebagai pewaris leluhur yang berjuang dan berkorban untuk Anda. Wahai Kiai Miftahul Akhyar, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar ocehan turunan Ba'alawi yang mengatakan kepala Anda yang mulia di mata murid-murid Anda, namun di depan mereka Anda jauh lebih terhina daripada kepala penuh maksiat seorang turunan Ba'alawi? Wahai Kiai Miftahul Akhyar, apa peran Anda di PBNU di saat Anda mendengar berbagai doktrin-doktrin sesat Habib Ba'alawi yang membuat umat Islam semakin terpuruk dan bodoh? Hanya diamkah atau berbicarakah Anda menanggapi mereka semua, seperti Anda menanggapi persoalan nasab suci Nabi yang dirampas orang-orang zalim mengatasnamakan Nabi? Melihat Anda berbicara wahai Kiai Miftahul Akhyar, sungguh kami memandang bahwa komentar Anda atas polemik nasab Ba'alawi terkesan sangat kering ilmu, jauh dari sikap adil, serta tak menggambarkan Anda tokoh bijaksana. Kami tidak tahu apakah Anda memahami konteks persoalan sebenarnya atau tidak. Yang kami tahu, Anda adalah seorang ketua PBNU. Sebagai ketua, Anda seharusnya mendudukkan masalah Ba'alawi dan turunannya lebih pada persoalan kemaslahatan umat Islam dan keutuhan bangsa. Melalui pernyataan Anda wahai Kiai, kami mulai memahami, inilah gambaran nyata bahwa NU bukanlah organisasi kokoh dan kuat seperti yang dipersepsikan selama ini. NU hanyalah macan ompong tua yang mencoba meraung-raung namun tak berdaya. Terbukti banyaknya tokoh-tokoh NU yang tak mampu membaca kondisi umat, jangankan memahami masalah umat, memahami diri sendiri saja tidak mampu. Lalu bagaimana NU bisa menjaga dan memberikan pengayoman terhadap umat? Dari beberapa tokoh NU, ketika dihadapkan pada persoalan turunan Ba'alawi, sama seperti Kiai Miftahul Akhyar, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah memperuncing masalah. Gus Kautsar Ploso, Kediri, Jawa Timur, dalam menanggapi kasus nasab Ba'alawi, benar-benar jauh dari kata bijak. Persis sama seperti buzzer-buzzer para Habib Ba'alawi, hanya menuduh dan berbicara keluar dari konteks persoalan yang sesungguhnya. Dia mengatakan, ada orang di Indonesia hari ini tidak percaya bahwa Nabi punya keturunan. Sungguh benar-benar aneh bila mendengar komentar orang yang dianggap kiai muda NU itu. Padahal, apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sangatlah jelas dan mudah dipahami. Entah apa yang terjadi dengan orang-orang NU, mereka semua seakan-akan terkontaminasi dan termakan doktrin-doktrin sesat Ba'alawi. Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Imron Mutamakin, juga ikut angkat bicara soal polemik nasab Ba'alawi. Dia mengingatkan warga Nahdliyin agar tetap tenang dan mengikuti instruksi PBNU. Menurutnya, orang-orang yang tidak mempercayai nasab Ba'alawi adalah termasuk orang yang merusak akidah warga NU sebagaimana dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isu nasab yang berkembang saat ini dianggap telah mengacak-acak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama, di antaranya adalah nasab Ba'alawi. Beberapa bulan lalu, seorang Roy Suryah PCNU Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada sebuah forum terkait polemik nasab Ba'alawi, dia berbicara tentang keabsahan Ba'alawi dan memberikan dukungan para habaib yang nasabnya tengah ramai dipersoalkan keabsahannya. Sebagai anggota pengurus NU, hal ini tidak etis, keluar dari kepantasan, tidak mencerminkan kesolidan organisasi NU. Dalam forum itu pernyataannya sungguh fatal, penuh pembelaan terhadap Habib Usman bin Yahya Mufti Belanda di Batavia, disejajarkan dan dibandingkan dengan fatwa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Padahal, masa hidup kedua tokoh itu sungguh jauh berbeda. Dia mengatakan bahwa Kiai Hashim Asy'ari membiarkan fatwa Habib Usman bin Yahya ketika Habib Usman bin Yahya tidak sepakat atau menolak perang Sabil atau perang jihad
antara Kiai Banten saat melawan Belanda. Menurut Usman bin Yahya, pergolakan Kiai Banten dan Belanda merupakan jihad batil yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari, saat itu usia beliau masih sekitar 20 tahun dan masih menjadi santri yang baru mau berangkat ke Tanah Suci Mekah, belum mampu menanggapi fatwa Usman bin Yahya dan belum terjun dalam pergerakan politik di tanah air. Fatwa Usman bin Yahya ini pun kemudian menyebabkan polemik berkepanjangan di tengah-tengah umat Islam, sehingga Belanda leluasa menguasai bangsa Nusantara. Berkat kelicikan Usman bin Yahya melemahkan persatuan umat Islam Nusantara. Dalam fakta sejarah, fatwa Habib Usman bin Yahya telah banyak mendapatkan perlawanan dengan berbagai argumentasi ulama Nusantara lain sebagai pembeda, seperti Kiai Nawawi Al-Bantani atau Syekh Abdul Karim Al-Bantani, ulama-ulama semasa dengan Usman bin Yahya Ba'alawi itu. Kiai Abdul Karim Al-Bantani jelas ketika itu melakukan perlawanan sangat keras terhadap Belanda. Beliau bersama seluruh murid-muridnya Tarekat Qadiriyah, kemudian meledaklah Perang Sabil pada tahun 1888, populer disebut dengan Geger Cilegon atau Perang Cilegon Banten. Sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari di zamannya menggelorakan resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945 di saat kematian Habib Usman bin Yahya. Mudah-mudahan masih ada titik baik yang bisa diungkap oleh para Kiai NU dan para Habib, sehingga tak ada lagi orang yang merasa dan ingin memaksakan nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Atau, bila para Habib itu ngotot ngaku-ngaku cucu Nabi, mereka harus mendapatkan bukti baru, ketersambungan kuat dan akurat silsilah mereka, untuk membantah tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Ustman. Namun, bila semua upaya telah dilakukan, dan nasab para Habib Ba'alawi terbukti tidak tersambung kepada Nabi, maka Anda semua para Habib Ba'alawi, haram hukumnya mengaku-ngaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.